Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CKS 2021 yang berbahagia. Kali ini saya ingin berbagi info tentang tugas 1 sampai 4 pada IST 1 atau In Service Training 1 yang pernah saya alami, sehingga harapannya dengan video ini bisa membuat Bapak Ibu semangat untuk mengikuti IST 1 dan sukses. Mari kita lanjut. Ini adalah tugas 1 IST 1. Di situ tertuliskan membentuk karakter positif calon kepala sekolah. Sebelum ada tugas ini, didahului ada paragraf atau penjelasan tentang sekolah Bunda Pertiwi, di mana di situ dijelaskan tentang fasilitas yang ada di sekolahnya, masalah yang terjadi di sekolah itu, hubungan antar personal guru di sekolah itu, prestasi yang dulunya pernah meraih prestasi yang bagus dan akhirnya menurun. Jadi dengan adanya masalah di sekolah Bunda Pertiwi tersebut, itu harapannya adalah bagaimana kita sebagai calon kepala sekolah bisa memahami atau mengambil tindakan jika kita itu sebagai kepala di sekolah Bunda Pertiwi. Nah, prakarsa perubahan ini ada tahapannya dan biasa disebut dengan tahapan bagja. Di situ yang pertama adalah buat pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang paragraf yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, bagaimana kondisi Bunda Pertiwi saat ini. Terus bagaimana prestasi yang sudah dicapai sekolah Bunda Pertiwi pada masa lalu. Terus bagaimana hubungan personal antar guru yang terjadi di sekolah Bunda Pertiwi saat ini. Terus bagaimana dukungan komite terhadap sekolah, dan banyak Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan terkait dengan paragraf yang sudah disebutkan di atasnya. Ambil pelajaran. Jadi A ini ambil pelajaran. Apa yang dapat kita ambil pelajaran di sekolah Bunda Pertiwi ini? Yang ceritanya adalah dulu masa lalu sudah mencetak kelulusan-lulusan yang terbaik, prestasinya bagus, fasilitasnya juga terpenuhi. Jadi kejayaan sekolah Bunda Pertiwi di masa lalu, di mana saat ini mengalami penurunan. Nah, gali mimpi. Gali mimpi itu apa yang ingin diimpikan? Artinya harapan yang diinginkan untuk sekolah Bunda Pertiwi kedepannya seperti apa. Jadi masa lalu yang begitu cerah cemerlang dan saat ini mengalami kemunduran. Terus gali mimpi, harapan yang ingin kita ambil untuk selanjutnya seperti apa. Nah, jabarkan rencana. Setelah kita punya angan-angan, berarti mimpi saya sekolah Bunda Pertiwi yang akan datang fasilitasnya meningkat, hubungan personal antar guru bagus, prestasinya juga meningkat, dan tuliskan semua mimpi yang ingin kita capai di tahun-tahun berikutnya. Atur eksekusi. Atur eksekusi ini adalah tindakan real yang akan kita lakukan dari jabaran rencana sehingga bisa membuat mimpi kita tercapai. Nah, di sini ada tulisan sekolah Bunda Pertiwi saat ini. Misalnya fasilitasnya sudah berkurang, berarti kita ingin fasilitasnya Bunda Pertiwi di versi baru harus tambah bagus. Terus yang berikutnya, hubungan personal antar guru kurang bagus. Berarti harapan kita yang versi baru, hubungan personal antar guru meningkat. Prestasi siswa mengalami penurunan, yang versi baru kita bisa meningkatkan prestasi siswa. Dan
Bapak Ibu bisa melihat lagi kenyataan yang saat ini dan harapan yang ingin dicapai di berikutnya. Kalau yang bawah ini profil pelajar Pancasila, ini yang lagi dibumingkan, artinya negara yang menginginkan merdeka belajar, harapannya mampu mencetak generasi muda dengan karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 profil itu: IMTAK, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Hal itu bisa diterapkan di sekolah kita dalam rangka apa? Misalnya IMTAK, sholat berjamaah, gotong royong, kerjasama membersihkan apa. Jadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada di sini yang bisa kita terapkan di sekolah kita apa saja. Terus kalau kita mau menerapkan di sekolah kita, kendala yang akan kita hadapi apa? Kalau kita sudah melihat kendala yang kita hadapi, berarti kita harus menemukan solusinya, sehingga capaian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa berhasil. Sekarang kita masuk pada tugas 2 di IST 1. Tugas 2 ini merefleksi nilai karakter dalam implementasi kepemimpinan sekolah yang kita miliki. Jadi tugas pokok dan fungsi kepala sekolah nanti di sini akan kalau di saya hanya diminta menuliskan 3. Jadi bisa supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Nah, setelah kita tuliskan tugas pokok kepala sekolah yang kita inginkan, konsep nilai karakter yang akan muncul dalam diri apa? Dari konsep nilai karakter ini ada subnya. Jadi nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan dalam diri kita seperti apa? Bisa ambil disiplin, jujur, kreatif, demokratis, adil, rasa ingin tahu, dan macam-macam yang bisa Bapak Ibu tuliskan di nilai-nilai karakter. Tapi yang kemarin kami alami, nilai karakter yang diambil hanya 2. Dan nilai karakter ini, bagaimana strategi yang kita lakukan yang diterapkan dalam tindakan. Contoh di sini adalah disiplin. Disiplin kita itu bisa menjadi teladan bagi guru atau tendik di sekolah yang kita ampu. Nah, jujur itu berkata sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pada saat melaksanakan pembinaan tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Dan kita bisa menuliskan contoh-contoh nilai-nilai karakter yang bisa kita terapkan dalam tindakan kita di sekolah yang nanti kita tuju, sehingga tindakan itu real dan bisa diikuti oleh warga sekolah yang lain. Untuk tugas 3 IST 1, di sini adalah merencanakan program sekolah. Pada saat kita ingin merencanakan program sekolah, contoh masalah utama yang kita ambil adalah lulusan belum memiliki sikap, atau Bapak Ibu bisa mengambil masalah di SKL. Siswa belum memiliki kompetensi di bidang pengetahuan atau keterampilan. Nah, monggo. Jadi masalahnya bisa diambil dari SKL. Terus standar yang berpengaruh apa saja? Nah, jadi misalnya kalau kita milih siswa belum memiliki kompetensi di bidang keterampilan, nah berarti standar kita pilih misalnya standar prosesnya. Akar masalahnya apa? Oh, ternyata guru di sekolah kita kurang menggunakan variasi model pembelajaran atau media pembelajaran yang tepat. Jadi akar masalahnya adalah kurangnya kemampuan guru dalam
melaksanakan pembelajaran dengan media dan model yang tepat. Rekomendasinya apa? Oh, kita adakan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan guru tadi, ya, guru di sekolah kita maksudnya. Terus program yang ingin kita ambil, kita bisa mengadakan IHT, kita bisa mengadakan aktifkan MGMP sekolah atau tutor sebaya, sehingga bisa meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan media atau menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran. Nah, misalnya kita mau pilih programnya adalah pengadaan IHT, kegiatannya adalah IHT tentang model pembelajaran atau IHT tentang media pembelajaran. Volumenya berapa? Mau berapa hari? 1 hari, 2 hari? Silahkan ditulis sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Biayanya berapa? Kalau biayanya ada narasumber, ditulis juga narasumbernya, biaya berapa, transportnya berapa, konsumsi yang dibutuhkan berapa. Sumber dananya dari mana? Apakah kegiatan ini sudah masuk di dalam RKAS sekolah sehingga bisa didanai oleh BOS reguler, ataukah harus cari sumber dana yang lain? Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tugas 04 ISD 1 adalah menganalisis permasalahan manajerial. Kita akan berdiskusi dengan sesama CKS dalam kelompok yang sudah ditentukan untuk mencermati kasus yang sudah disiapkan. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah membaca dengan cermat dan teliti data, dokumen, dan informasi yang sudah disajikan dalam skenario tersebut. Tugas 04 ini seperti waktu kita tes CKS yang soal nomor 4. Jadi ada data sekolahan yang disajikan secara lengkap, detail dari semua tentang fasilitasnya, gurunya seperti apa, gedungnya bagaimana, jumlah kamar mandinya berapa. Data yang lengkap itu, yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan faktor pendukung atau kekuatan atau aset sekolah. Contoh yang kita tulis adalah fasilitasnya sudah lengkap, kepala sekolah sudah S2, semua gurunya S1, dan data-data yang menjadi kekuatannya ditulis secara rinci. Terus yang kedua adalah faktor penghambatnya. Contohnya kita belum mempunyai ruang terbuka hijau, kamar mandi untuk siswa kurang, guru masih ada yang belum mengajar sesuai dengan ijazahnya, dan bisa dilihat dari skenario yang ada. Sesuatu yang bersifat positif dan mendukung sekolah itu menjadi kekuatan, dan sesuatu yang bersifat negatif atau kurang itu adalah menjadi kelemahan sekolah. Setelah kita mengamati kekuatan dan kelemahan yang ada, maka kita pilih standar nasional yang apa yang harus kita penuhi, yang harus kita capai dengan kelemahan yang ada tadi. Setelah kita pilih, contoh misalnya guru belum mampu membuat penilaian atau instrumen penilaian yang tepat sehingga hasil yang ingin dicapai, baik itu dari keterampilan atau pengetahuannya kurang. Nah, berarti permasalahannya adalah di guru belum mampu membuat dalam proses instrumen penilaian. Nah, SNP yang kita ambil adalah standar penilaian. Nah, setelah itu kita tuliskan rencana tindak secara spesifik dan aplikatif ini, berarti kita akan mengadakan IHT tentang pembuatan instrumen penilaian yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga bisa mengukur kemampuan yang diinginkan. Nah, langkah-langkah rencana tindak ini kita buat secara runtut. Misalnya yang pertama dengan koordinasi kepada kepala sekolah, membuat kepanitiaan, sosialisasi dengan warga, melakukan IHT, mengamati kegiatan IHT, sampai mengevaluasi hasil IHT dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini untuk tugas 01 sampai 04.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dari saya, kami mohon maaf, dan bisa lanjut untuk tugas berikutnya pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.